Put your hands in the air. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di sebuah alur cerita film yang berjudul Mile 22. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini bergenre action dan thriller dengan pemeran utama yang dibintangi oleh Mark Wahlberg dan aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Seperti biasa sebelum ke alur ceritanya, Mimin saranin buat kalian agar selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja bagi kalian yang menonton video ini, aku kasih peringatan video ini isinya adalah full spoiler. Oke, film ini menceritakan tentang sekelompok agen rahasia bernama Overwatch yang dipimpin oleh seseorang bernama James Silva. Nah, di awal film mereka diberi tugas untuk mengambil sebuah hard disk komputer di suatu rumah. Setelah diberi perintah oleh atasan mereka yang bernama Bishop, mereka pun langsung melaksanakan aksinya, di mana Alice dan temannya menyerang dari depan dengan melemparkan flashback dan mengamankan ruangan. Kemudian membuka pintu belakang agar sisa tim mereka Sam dan William dapat masuk. Di awal rencana mereka semuanya berjalan lancar, di mana William dengan mudah dapat, tapi tak lama pesawat balik dinding. Dan ketika Alice memeriksanya, orang tersebut langsung melepaskan tembakan dan membuat Alice terjatuh. Nah, karena keributan yang terjadi tawanan, mereka pun langsung mengambil pistol dan menembak orang itu. Aksi tembak-tembakan pun terjadi untuk kabur keluar. Setelah semua musuhnya mati, mereka pun pergi sebelum ledakan besar terjadi. Berpindah di kediaman Silva, di mana ia sedang menonton siaran berita tentang tugas yang dilakukannya sebelumnya. Yang mereka serang adalah sekelompok agen rahasia dari Rusia yang sedang bersembunyi di Amerika. Dan ternyata orang yang ia bunuh saat mencoba kabur adalah pemuda berusia 18 tahun. Cerita pun berlanjut 16 bulan kemudian di sebuah kota di Asia bernama Dokar. Nah, untuk catatan, kota ini fiktif, ya alias tidak nyata, hanya dibuat untuk film ini. Oke, kembali ke cerita. Di kota ini, Silva dan anggotanya sedang berbicara di suatu kafe. Nah, di pembicaraan ini diketahui mereka sedang menjalankan suatu misi untuk mencari bahan kimia bernama cesium yang diselundupkan untuk membuat bom. Namun semuanya tak sesuai harapan, di mana saat memeriksa lokasi yang didapat ternyata mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Dan tentu saja mendengar informasi Silva memiliki sedikit sindrom hiperaktif yang membuatnya mudah sekali marah pada orang di sekitarnya. Scene berpindah ke dalam pesawat yang berada di suatu bandara yang ada Dokar. Dan benar saja tak lama Linur dengan mobilnya menerobos ke kedutaan Amerika dengan membawa suatu alat kecil. Kemudian ditangkap dan diinterogasi. Nah, di sini diketahui ternyata Linur adalah informan yang lindungan kepada Amerika untuk membawanya keluar dari kota Dokar. Dengan imbalan ia akan memberikan password atau kata kunci alat buat bom yang mereka cari. Dengan catatan jika tidak dimasukkan password atau kata sandi dalam 8 jam, alat itu akan menghapus datanya sendiri. Mendengar hal ini tentu saja Alice tidak percaya. Namun Linur menyuruh mereka untuk memeriksa lukisan yang mereka, dari balik lukisan tersebut mereka menemukan cesium yang disembunyikan. Cerita pun berlanjut di mana kedutaan besar Amerika didatangi oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala Polisi Indokar yang bernama Axel menyerahkan Linur dengan tuduhan sudah berkhianat kepada negaranya sendiri. Percekcokan pun terjadi antara Silva dan Axel, di mana Silva dengan gaya sok hebatnya bersikeras tidak membiarkan Linur menjalankan beberapa tes, mulai dari tes kebohongan, pengenalan sidik jari, sampai tes kesehatan. Namun sialnya saat sedang melakukan tes kesehatan ia diserang oleh dokter yang bertujuan untuk membunuh Linur. Perkelahian pun langsung terjadi, di mana Linur mati-matian melawan agar ia tidak dibunuh. Linur akhirnya dapat melepaskan borgolnya dan dengan brutal menghabisi orang-orang yang ingin membunuhnya. Mengetahui Linur diserang habis-habisan, bahwa ia tidak akan menyerahkan Linur kepada mereka dan memutuskan rahasia dengan cara mengundurkan diri dari CIA tempat mereka bekerja.
menjadi warga biasa dan melakukan sebuah tim rahasia yang dipimpin oleh Bishop. Singkat cerita, setelah kelompok Overwatch aktif, mereka juga suatu landasan pacu tempat pesawat kode alat yang ia bawa sebelumnya, namun sial tanpa mereka ketahui saat merubah jaringan yang mereka pakai menjadi jaringan rahasia menyusul ke dalam jaringan yang mereka jalanan kota. Saat dengan santainya namun ketenangan tak berlangsung lama, tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor yang mencoba menembakkan sesuatu ke mobil mereka. Dan pada saat yang sama tiba-tiba jaringan mereka pun terputus yang mengakibatkan mereka tidak bisa melihat apa yang ditempelkan di mobil mereka, yang ternyata adalah sebuah bom. Dan saat jaringan mereka kembali seperti semula, semuanya sudah terlambat. Ledakan pun langsung terjadi pada berita luka parah, baku tembak pun langsung pecah antara pasukan Overwatch dan orang-orang yang menyerang mereka, yang ternyata adalah pasukan polisi kota. Berusaha datang untuk menyelamatkan Sam yang terluka parah. Nah, sedikit drama pun terjadi di mana Silva pergi melepaskan teman tengah jalan demi menyelamatkan Linur. Dan akhirnya Sam pun memutuskan untuk meledakkan dirinya dengan di sebuah mobil di mana mereka menuju tempat persembunyian, menodongkan senjatanya kepada Linur karena merasa kesal dengan kematian teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat persembunyian mereka di suatu toko roti di tengah kota. Sesampainya di sana, Soko yang memberikan mereka amunisi. Namun sial tak lama kemudian mereka di sana Bishop yang mengawasi mengetahui bahwa polisi sudah mengepung tempat itu. Dan benar saja, ternyata di luar toko Excel si kepala polisi Indokar sudah duduk menunggu. Melihat hal ini, Silva malah keluar toko. Terjadi di mana Silva dengan SOP jagonya menantang Excel dan mengatakan akan mengalahkannya. Tapi sial, tak lama ketika Silva kembali masuk ke toko, ia menemukan sebuah granat di meja dan ledakan pun langsung terjadi menghancurkan toko tempat persembunyian. Mereka yang membuat William terluka parah. Dua orang perempuan yang berpura-pura menjadi pelanggan langsung menghajar Silva yang mencoba untuk bangkit melihat Silva yang kesusahan melawan. Linur pun langsung melawannya, disusul dengan Silva yang menembak lawan sampai mati menggunakan mobil. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh polisi Indokar menabrak mobil mereka dan langsung mengepung mereka di tengah jalan. Tak punya pilihan, Silva dan Alice terpaksa kabur ke sebuah gedung apartemen dan meninggalkan William yang sudah tidak bisa berjalan di mobil mereka. Di sini drama pun terjadi di mana dengan kekuatan terkalah jumlah ia pun akhirnya tumbang dan dibunuh oleh Excel dengan tembakan di kepalanya. Berpindah di dalam gedung di mana dengan arahan Bishop dan timnya mereka mencoba untuk kabur. Namun sial, mereka tetap diikuti oleh polisi Indokar penyergap mereka sehingga membuat Silva dan Alice terpisah karena mencoba melindungi seorang anak. Silva dan atasannya yang menyuruhnya untuk meninggalkan Alice dan membawa Linur untuk kabur. Namun akhirnya ia tetap memutuskan untuk mencoba menyelamatkan Alice, melepaskan borgolnya dan meminta bantuan Linur untuk menyelamatkan Alice. Mereka jumpai sampai mati. Berpindah ke lain tempat di sebuah ruangan di mana Alice menemukan jalan buntu untuk kabur. Nah, tanpa senjata ia pun berpura-pura memecahkan kaca dan memohon kepada orang yang ingin menyerangnya oleh lawannya dan hampir dicekik sampai mati. Tapi berung musuhnya, mereka pun pergi menggunakan mobil dan dengan arahan Bishop langsung menuju. Dan si kepala polisi muncul menghadang mereka, tak memiliki waktu lagi karena pesawat pun menampakkan kemampuannya, di mana mereka akhirnya menembakkan rudal dari pesawat drone mereka dan membuat mobil si kepala polisi hancur berantakan. Kemudian langsung tancap gas menuju landasan pacu untuk menghalangi pesawat yang akan lepas landas. Dan akhirnya mereka berhasil mengantarkan Linur di bawahnya, yang berisikan lokasi bahan kimia apa yang mereka mau menelepon kemudian dilepas. Tapi di sini kejadian tak terduga pun terjadi di mana alat yang diberikan Linur bukan hanya memberikan lokasi bahan kimia yang mereka cari, tetapi juga mengambil alih semua komputer tim Overwatch dan menampilkan gambar wajah yang tak lain adalah gambar pemuda yang mereka bunuh di misi mereka di awal film. Disinilah baru diketahui bahwa pemuda tersebut adalah anak dari seorang jenderal perempuan di Rusia dan langsung didatangi sekelompok pasukan Rusia yang datang. Anaknya kepercayaan dari mereka guna membalaskan dendam anak jenderal yang tanpa mereka ketahui terbunuh oleh Silva pada misi yang lalu. Film pun ditutup dengan adegan di mana Linur berjalan dengan santainya dan film pun berakhir. Oke, sedikit review dari aku. Secara keseluruhan film ini memiliki cerita yang sederhana, di mana banyak adegan-adegan yang seperti itu. Di dalam film ini, walaupun memiliki ending yang bisa dibilang plot twist, namun ending karena sepanjang film pihak Rusia tidak pernah sama sekali ikut andil dalam ini adalah aksi silat Iko Uwais yang brutal dan sayang untuk dilewatkan. Oke, video berikutnya, see you next video, bye bye.